Dan kata ayah, kakek yang bernama Raja Sabutai memiliki ilmu silat yang tinggi pula. Karena itu, aku juga ingin sekali menjadi seorang pendekar untuk menjunjung nama ayah dan ibu, juga keluarga kita, Paman. Ya ampun, anak ini tidak dapat membedakan mana pendekar mana penjahat. Yang menentukan kependekaran seseorang bukan semata-mata tergantung dari ilmu silatnya, anak baik, melainkan sepak terjangnya, perilaku hidupnya, betapapun tinggi ilmu silatnya. Kalau dia mempergunakannya untuk melakukan kejahatan, untuk mengejar kemenangan dan demi kesenangan dan keuntungan diri pribadi, maka perbuatannya itu akan menyeretnya menjadi seorang penjahat. Seorang pendekar adalah orang yang selalu mengutamakan perbuatan yang mengabdi kepada kebenaran dan keadilan, dan sama sekali tidak pernah mementingkan diri sendiri. Setiap perbuatannya ditujukan untuk menentang kelaliman dan membela kaum lemah tertindas. Kalau mendiang ayah, apakah dia seorang pendekar, Paman? Sepasang mata anak itu bersinar-sinar tertimpa cahaya lilin, dan di dalam hatinya yang penuh belas kasih itu Hong San Wesio mengeluh, mendiang ayahmu dahulunya memiliki ilmu silat yang teramat tinggi, sehingga sukarlah ditemukan tandingan di dunia Kang O. Anakku, sayang sekali, karena tingginya ilmu itu, maka ayahmu terdorong untuk mengejar kedudukan setinggi-tingginya. Sehingga seperti biasa, orang yang mengejar sesuatu menjadi buta dan tidak segan-segan melakukan apapun juga demi mencapai tujuan hatinya itu. Tidak, ayahmu tidak dapat dinamakan seorang pendekar, Tianxin. Pamanmu ini hanya bicara sejujurnya, menuturkan segala kenyataan hidup, dan engkau harus pandai belajar menghadapi kenyataan tanpa duka dan kecewa, anakku. Akan tetapi, ayahmu itu mempunyai seorang adik angkat dan dialah yang benar-benar dapat dinamakan seorang pendekar besar dan sekarang pun dijuluki orang pendekar lembah naga. Sepasang mata yang tadinya agak muram mendengar jawaban tentang ayahnya yang mengecewakan hatinya itu kini bersinar-sinar kembali. Benarkan, Paman, ayah dan ibu tidak pernah bercerita tentang hal itu. Siapakah namanya adik angkat ayah itu? Namanya adalah Chia Sin Leong. Dan dia itu adalah cucu dari kakek buyutmu Chia Kong Hong, pendiri Chin Ling Pai. Ah, Tianxin berseru heran, ibu telah bercerita tentang kakek buyut Chia Kong Hong, kakek luar dari ibu, dan ibu telah banyak bercerita tentang keluarga Chin Ling Pai yang gagah perkasa, pendekar-pendekar kenamaan seperti paman kakek Chia Bun Hou yang kini menjadi ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi ibu tidak pernah bercerita tentang pendekar Chia Sin Leong yang masih pamanku sendiri itu. Bukankah dia terhitung pamanku sendiri pula? Benar, dia adalah putera kandung paman Chia Bun Hou ketua Chin Ling Pai, dan selain itu, dia pun adik angkat mendiang ayahmu. Mungkin karena pernah terjadi bentrok antara ayahmu dan pamanmu itu, maka ayah bundamu tidak pernah bercerita tentang dia kepadamu. Bentrok antara saudara misan dan saudara angkat, ya ampun, memang asap tak dapat dibungkus, rahasia tak perlu ditutup-tutup. Dan sekali menceritakan yang satu terpaksa harus menceritakan yang lain. Sudah kukatakan kepadamu bahwa ayahmu melakukan penyelewengan, yaitu melakukan pemberontakan, anakku, dan pamanmu itu, Chia Sin Leong, justru merupakan seorang pendekar sejati yang menentang pemberontakan, maka terjadilah bentrokan antara mereka. Dan agaknya, dia tentu lebih lihai daripada ayah. Kembali Wesio itu menarik napas panjang, begitulah. Akan tetapi hanya sedikit selisihnya, padahal, sesungguhnya mereka itu saling menyayang, dan Chia Sin Leong itu seorang pendekar yang amat gagah perkasa. Sayang ayahmu, ayah memang orang lemah dan menyeleweng. Tiba-tiba Tianxin berkata, mengejutkan Hong San Wesio, akan tetapi lalu anak itu berkata lagi, Paman, aku ingin sekali bertemu dengan Paman Chia Sin Leong, hal itu bukan tidak mungkin. Kau belajarlah dengan tenang, terutama mempelajari sastra dan isi kitab-kitab suci yang telah kuajarkan kepadamu, Tianxin. Kelak, bukan tidak mungkin kau akan bertemu dengan dia. Semenjak hari itu, Tianxin belajar dengan tekun, dan diam-diam dia mempelajari ilmu silat lebih tekun lagi. Dan karena setiap hari dia menerima wejangan-wejangan dari Hong San Wesio, maka setelah setengah tahun dia tinggal di situ, terjadi banyak perubahan pada diri anak itu. Dia menjadi anak yang pendiam, tak banyak bicara, dan tekun mempelajari kitab-kitab agama dan ilmu membaca dan menulis. Di waktu malam, seringkali dia meniup sulingnya, dan alunan suara sulingnya seringkali terdengar merdu dan seperti mengandung rintihan sehingga diam-diam Hong San Wesio kalau mendengar suara ini suka terharu dan berdoa untuk keselamatan keponakannya itu.
Pada suatu hari, pagi-pagi sekali ketika Tianxin seperti biasa dengan rajin menyapu daun-daun pohon, membersihkan halaman kelenteng, merasa segar setelah tadi berlatih samadhi lalu mandi air dingin, maka dia menyapu sambil berdendang. Lagu-lagu banyak dipelajarinya dari seorang Wesio, maka tentu saja kata-kata lagunya juga yang mengenai keagamaan, bukan hanya agama Buddha, akan tetapi juga condong kepada agama Tu. Kata-kata bijaksana tidak berbunga. Kata-kata berbunga tidak bijaksana. Sang budiman tidak melawan. Yang melawan tidak budiman. Sang arif bijaksana tidak terpelajar. Yang terpelajar tidak arif bijaksana. Suara yang bening itu dinyanyikan perlahan. Namun amat jelas terdengar satu-satu di pagi hari yang sunyi itu. Disambut suara burung yang berkicau dan berlompat-lompatan di ranting-ranting pohon. Bagus sekali. Tiba-tiba terdengar suara orang memuji. Tianxin cepat menengok, dan dia melihat seorang laki-laki yang berpakaian sederhana. Bersikap sederhana pula, laki-laki yang berusia kurang lebih 35 tahun. Mukanya bundar tampan, dan matanya tajam, wajah yang ramah dan mulut yang tersenyum jenaka. Nyanyianmu indah sekali, sobat kecil. Kalau tidak salah itu adalah ayat-ayat dari Tutik Hing. Semudah engkau sudah menyanyikan kalimat-kalimat itu. Apakah engkau tahu pula artinya? Tianxin mengira bahwa orang ini tentu seorang tamu yang hendak sembahyang. Dan melihat wajah yang tampan dan bersih itu, dia pun merasa suka. Dia tersenyum dan menjawab dengan lagak seorang Husio. Omitohut, dapat mengucapkan tanpa tahu artinya. Bukankah itu tiada bedanya dengan burung beo belaka? Aku mempelajari kata-katanya iannya, sambil mempelajari pula artinya. Bagus sekali. Anak baik. Nah, apa artinya kalimat pertama kata bijaksana tidak berbunga? Dan kata-kata berbunga tidak bijaksana itu. Tianxin sudah banyak membaca kitab. Dan karena dia seringkali mendengar wejangan pamannya, sedikit banyak dia sudah kenyang akan kata-kata mendalam. Dan mulai dapat mengupas arti kata-kata yang terkandung dalam ayat-ayat suci zaman kuno. Dia mengerutkan alisnya dan wajahnya yang tampan sekali itu kelihatan seperti seorang ahli pikir mencari jawab yang sulit. Kemudian dia berkata dengan memboyang-boyangkan kepala dan tubuh, seperti seorang ahli sajak yang pandai. Kata-kata yang baik dan dapat dipercaya kebenarannya, tidak bersifat membujuk dan merayu, melainkan jujur dan sederhana. Dan kata-kata yang membujuk dan merayu, yang halus memikat, sama sekali tak dapat dipercaya kebenarannya. Bagus. Sekarang kalimat kedua, sang budiman tidak melawan, dan yang melawan tidak budiman. Orang itu mendesak dan nampaknya dia semakin tertarik dan suka sekali pada anak laki-laki yang tampan dan pandai ini. Yang melawan itu adalah sebangsa orang kasar, dan suka mempergunakan kekerasan, maka hidupnya akan penuh dengan pertentangan dan permusuhan. Maka tentu saja orang begitu bukanlah seorang budiman. Karena orang budiman tahu bahwa kekerasan hanya menimbulkan permusuhan dan kesengsaraan. Orang itu nampak semakin girang. Dan dia maju mengelus rambut yang hitam panjang itu. Sinar matanya memandang penuh kagum. Anak yang amat baik. Lanjutkan. Lanjutkan. Bagaimana dengan kalimat terakhir yang berbunyi, sang arif bijaksana tidak terpelajar, dan yang terpelajar tidak arif bijaksana. Tianxin terbelalak dan akhirnya dia berkata sejujurnya, wah, yang ini aku sendiri masih bingung dan sewaktu-waktu akan kutanyakan kepada guruku. Apakah engkau tahu bagaimana artinya? Paman yang baik. Artinya amat mendalam. Sobat kecil yang cerdas. Engkau tahu bahwa keadaan terpelajar berarti menyimpan pelajaran-pelajaran di dalam kepala dan mengandalkan segala sesuatu yang dihafal belaka. Tidak membuat orang menjadi arif dan bijaksana. Keadaan tidak terpelajar berarti bebas dari pengetahuan. Dan hanya orang yang batinnya kosong dari pengetahuan saja yang dapat mempelajari segala sesuatu yang baru. Dan karenanya arif bijaksana. Mengertikah engkau, sobat kecil? Tianxin menggeleng kepala. Belum, paman. Akan tetapi akan kupikirkan hal itu nanti. Bagus. Engkau sungguh seorang anak luar biasa. Siapakah namamu? Namaku Tianxin. Margecheng. Margecheng. Orang itu memandang terbelalak dan kelihatan terkejut sekali. Amitabha, selagi bekerja mengobrol. Hal itu amat tidak baik. Tianxin, selesaikan dulu pekerjaan, baru mengobrol. Segala hal harus disatukan satu demi satu, baru dapat selesai dengan sempurna. Di Sengkoko, tiba-tiba orang itu maju dan memberi hormat kepada Hong San Husio yang baru muncul dan menegur Tianxin. Apa? Siapa? Amitabha? Dia merangkapkan kedua tangan depan dada.
dan memandang kepada orang itu dengan mata bersinar-sinar dan wajah berseri. Kiranya Adinda Chia Sin Leong yang datang, pendekar lembah naga. Tianxin berseru, dan kini dia memandang kepada Sin Leong dengan mata terbelalak. Tentu saja Sin Leong juga tercengang mendengar julukannya disebut oleh anak yang amat menyenangkan hatinya itu. Benar, Tianxin, inilah pamanmu Chia Sin Leong, pendekar lembah naga. Saudaraku Sin Leong. Dia ini adalah Cheng Hianxin, keponakanmu sendiri. Dia putra kakakmu mendiang Chiao Si dan mendiang Cheng Han Hou. Wajah Sin Leong seketika menjadi pucat mendengar sebutan mendiang itu. Sejenak dia bertemu pandang dengan Husio itu, kemudian dia berlutut mendekati Tianxin, dan memeluk anak itu sambil memejamkan kedua matanya. Hatinya terharu bukan main. Tianxin, anakku yang baik, keponakanku. Demikian bisiknya. Ayah, siapakah dia? Tiba-tiba terdengar suara Han Tiong bertanya. Kiranya dia sudah muncul bersama ibunya. Tadi ketika mereka bertiga tiba di depan kuil Gian Tutang, Sin Leong mendahului mereka untuk mencari keterangan lebih dulu. Apakah benar Li Sheng atau Hong San Husio tinggal di kuil itu? Mendengar suara putranya, Sin Leong tersadar dari keharuan yang mencekam hatinya. Dia bangkit, kedua matanya basah dan dia memandang kepada istrinya dan putranya. Li Sheng Toako, ini adalah istriku dan anakku. Chia Han Tiong, istriku. Inilah Li Sheng Toako atau Hong San Husio. Han Tiong beri hormat kepada toopekmu. Bicu dan Han Tiong cepat memberi hormat dan Husio itu tersenyum lebar sambil membalas penghormatan itu. Amitabha, betapa menggembirakan pertemuan ini. Selamat datang. Selamat datang, dan terima kasih atas kunjungan kalian. Mari silakan masuk, kita bicara di dalam. Dengan amat ramahnya Hong San Husio menggandeng tangan Han Tiong dan mempersilakan Sin Leong dan istrinya memasuki bangunan di sebelah kiri kuil yang menjadi tempat tinggal para Husio. Termasuk Hong San Husio yang menjadi ketua di situ. Ketika melihat Tianxin hendak kembali bekerja menyapu, Husio itu berkata, "Engkau pun ikut masuk, Tianxin. Marilah." Biarpun agak malu-malu karena kini dia berhadapan dengan pendekar sakti yang sejak lama dikagumi dan menjadi kenangan hatinya itu. Namun mendengar ajakan ini wajah Tianxin berseri, dan dia pun ikut masuk bersama-sama. Setelah mereka semua duduk di ruangan dalam dan disuguhi teh hangat, dengan hati tidak sabar Sin Leong lalu bertanya tentang diri Tianxin. Apa yang telah terjadi dengan ayah bunda anak itu, dan bagaimana Tianxin berada di situ? Hong San Husio menarik napas panjang. Amitabha, segala macam sebab di dunia ini berada di telapak tangan manusia sendiri. Segala akibat pasti terjadi tanpa manusia dapat berbuat apapun untuk menolaknya. Segala sesuatu telah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian diceritakanlah oleh Husio itu tentang keadaan Cheng Han Hou dan Lai Chiao Si seperti yang pernah didengarnya dari penuturan kakek Lai Sui yang mengantar Tianxin ke kuil itu, dan juga dan Tianxin sendiri. Betapa suami istri yang selama bertahun-tahun hidup mengasingkan diri dan tentram itu diserbu oleh pasukan-pasukan dari utara dan dari kerajaan, dan tewas dikeroyok oleh pasukan kedua pihak. Dan betapa adiknya itu bersama suaminya yang melihat ancaman bahaya sebelumnya telah menyuruh tetangga mereka, Lai Sui, untuk mengantarkan Tianxin ke kuilnya. Demikianlah cerita ringkasnya, dan sudah setengah tahun kurang lebih Tianxin berada di sini. Husio itu mengakhiri penuturannya. Tidak karuan rasa hati Sin Leong ketika mendengarkan penuturan Husio itu. Tadinya, hatinya masih selalu menyesal kalau dia teringat betapa dia secara terpaksa sekali harus berhadapan dengan Cheng Han Hou sebagai musuh. Bahkan akhirnya, dia merobohkan kakak angkat itu dengan pukulan yang dia tahu amat keras. Dan ampuhnya, dia mengira bahwa tentu kakak angkatnya itu telah tewas oleh pukulan itu. Ketika dia berniat mengunjungi Li Sheng, memang sudah ada niat di hatinya untuk menanyakan kepada kakak misan ini tentang keadaan Li Chiao Si dan tentang Cheng Han Hou yang disangkanya tentu telah tewas itu. Siapa kira, ternyata kakak angkatnya itu tidak tewas, bahkan hidup bahagia dan mempunyai seorang putra. Akan tetapi kegirangan hatinya mengingat hal ini segera lenyap oleh kenyataan bahwa kakak angkatnya itu akhirnya tewas pula. Secara menyedihkan karena tewas bersama istrinya, dikeroyok oleh pasukan dari utara dan dari kerajaan. Akan tetapi mengapa dia dikeroyok oleh pasukan-pasukan itu? Dia bertanya. Suaranya mengandung penyesalan dan kedukaan. Apakah kau lupa bahwa dia adalah seorang pemberontak? Bicu memperingatkan. Memang di dalam hati nyonya ini terkandung rasa kebencian terhadap pangeran itu. Dan hal itu tidaklah mengherankan apabila diingat betapa selama beberapa kali dia selalu hampir celaka di tangan pangeran itu, kalau saja tidak tertolong oleh Sin Leong, suaminya sekarang. Baca kisah pendekar lembah naga. Aku tahu,
Akan tetapi sampai belasan tahun, sampai dia mempunyai putra sebesar ini, tidak pernah ada penyerbuan. Mengapa setelah lewat bertahun-tahun, setelah kehidupannya mulai tenteram dan berbahagia, setelah dia sama sekali tidak lagi mengadakan gerakan pemberontakan, pasukan-pasukan malah menyerbunya? Untuk ini Bicu tidak mampu menjawab. Nyonya ini pun merasa kasihan kalau dia mengingat nasib Xia Wuxi yang dia tahu adalah seorang pendekar wanita perkasa, berjiwa pendekar dan sangat baik. Akan tetapi karena cintanya yang mendalam terhadap Pangeran Cheng Han Hou, maka wanita itu ikut pula menderita, bahkan ikut tewas dalam pengeroyokan itu. Pinceng sendiri pun tidak tahu mengapa demikian. Kata Hong San Huisio sambil menghela napas. Aku tahu. Tiba-tiba Tianxin berkata dan anak ini pun lalu terdiam karena baru dia ingat bahwa dia telah kelepasan bicara di depan tamu-tamu agung. Xin Liong merangkul pundak anak itu. Anak baik, ceritakanlah kalau memang engkau tahu akan hal itu. Tianxin memandang kepada Hong San Huisio dan Huisio ini menganggukkan kepala. Tanda bahwa dia boleh bicara secara jujur. Dulu ayah dan ibu pernah memberitahu kepada saya bahwa mereka telah dilarang oleh seorang ahli obat dan peramal yang telah menyembuhkan ayah. Bahwa ayah dan ibu tidak boleh mendekati keluarga karena hal itu akan mendatangkan bencana. Akan tetapi, 2 tahun lebih yang lalu, ayah dan ibu mengajak saya pergi mengunjungi kerajaan kakek Raja Sabutai. Bertemu dengan nenek, yaitu ibu dari ayah. Kami disambut dengan baik oleh Raja Agahai, yaitu paman dari ayah yang sekarang menjadi raja menggantikan kakek yang sudah meninggal. Akan tetapi, kiranya setelah tahun yang lalu, ketika pasukan kaisar menyerang ayah, menurut para wanita dan kakek di dusun yang masih hidup, ada pula pasukan dari utara, pasukan Raja Agahai. Jika Anda suka channel kami, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.